Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dari kelas MNJ 23A dengan NPM 234111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan, tujuan, dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut dalam konteks manajemen. Perencanaan mempersiapkan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan tahap yang sangat penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Mengapa dan bagaimana manajer membuat rencana? Manajer membuat rencana karena perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Rencana membantu manajer dalam mencapai tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Bagaimana manajer membuat rencana? Yang pertama, tentukan tujuan. Manajer harus menentukan tujuan organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang kedua, identifikasi sumber daya. Manajer harus mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, anggaran, dan peralatan. Hal ini akan membantu manajer dalam menentukan strategi dan rencana tindakan yang realistis. Yang ketiga, buat kerangka rencana. Rencana manajemen harus memuat sejumlah elemen kunci seperti tujuan, strategi, tindakan, dan sumber daya. Manajer dapat membuat kerangka sederhana di papan tulis atau dokumen komputer untuk menampilkan elemen-elemen tersebut. Yang keempat, baca lagi rencana dengan cermat. Rencana manajemen harus profesional dan bebas dari kesalahan ejaan dan tata bahasa. Manajer harus membaca kembali rencana dengan cermat dan mencetaknya di atas kertas putih yang tidak berkerut dan bebas noda. Yang kelima, buat komitmen untuk mengubah rencana apabila dibutuhkan. Semua rencana manajemen yang baru dibuat belum teruji dan kemungkinan besar membutuhkan revisi begitu mulai dilaksanakan. Yang keenam, pastikan ada cara bagi semua manajemen dan karyawan untuk menyerahkan umpan balik yang terkait dengan rencana manajemen. Manajer harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki cara untuk menyerahkan umpan balik yang terkait dengan rencana manajemen. Hal ini karena membantu manajer dalam mengevaluasi dan memperbaiki rencana jika diperlukan. Yang ketujuh, buat metode persetujuan dan mengaplikasikan perubahan. Manajer harus membuat metode persetujuan dan pengaplikasian perubahan untuk memastikan bahwa semua perubahan yang dibuat pada rencana manajemen telah disetujui dan diimplementasikan dengan benar. Jenis rencana apa yang digunakan manajer? Rencana yang digunakan oleh manajer yaitu yang pertama, rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Yang kedua, rencana strategis dan taktis. Yang ketiga, rencana operasional. Yang pertama, rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang merupakan pernyataan tertulis yang mengandung visi, misi, dan tujuan jangka panjang. Rencana jangka pendek merupakan keputusan sehari-hari dalam mengoperasikan suatu usaha atau mencapai tujuan jangka panjang. Rencana strategis dan taktis. Rencana strategis terjadi terlebih dahulu dan melihat tujuan yang lebih besar serta apa yang ingin dicapai secara keseluruhan. Rencana strategis melibatkan misi, nilai, dan aspirasi umum dalam jangka waktu yang lama. Rencana taktis mencari tahu tindakan kecil apa yang akan membantu mencapai tujuan yang lebih besar. Rencana taktis melibatkan operasi, tindakan, dan upaya harian dalam jangka pendek. Rencana taktis memecah rencana strategis menjadi rencana-rencana jangka pendek yang lebih rinci. Rencana operasional. Rencana operasional adalah rencana yang sangat spesifik dan berorientasi pada detail dengan jelas dan mendefinisikan bagaimana departemen atau tim berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana ini menguraikan tugas dan tanggung jawab harian setiap karyawan dan manajer. Rencana operasional biasanya dibuat setelah rencana strategis dan taktis. Rencana operasional memecah rencana taktis menjadi rencana-rencana jangka pendek yang lebih rinci.
Rencana operasional harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa strategi atau tugas khusus yang perlu diselesaikan atau dicapai? Siapa individu yang bertanggung jawab atas tugas dan strategi tersebut? Kapan setiap tugas dan strategi harus diselesaikan? Berapa biayanya? Rencana operasional membantu peluang bisnis untuk menentukan dan menyesuaikan tugas dan tanggung jawab sehari-hari karyawan agar bisa membantu memenuhi tujuan dalam periode waktu tertentu. Alat dan teknik perencanaan. Peramalan. Upaya untuk memprediksi masa depan. Peramalan kualitatif menggunakan pendapat para ahli. Peramalan kuantitatif menggunakan model matematika dan analisis statistik dari data historis dan survei. Perencanaan kontingensi mengidentifikasi tindakan alternatif yang harus diambil ketika terjadi kesalahan. Rencana darurat mengantisipasi perubahan kondisi. Rencana darurat berisi titik pemicu. Perencanaan skenario. Versi perencanaan konjunksi jangka panjang mengidentifikasi skenario alternatif di masa depan. Rencana dibuat untuk setiap skenario masa depan, meningkatkan fleksibilitas dan persiapan organisasi menghadapi guncangan di masa depan. Pembandingan. Penggunaan perbandingan eksternal dan internal untuk merencanakan perbaikan di masa depan. Mengadopsi praktik terbaik hal-hal yang dilakukan orang dan organisasi yang menghasilkan kinerja unggul. Staf perencana membantu dalam semua langkah proses perencanaan. Menerapkan rencana untuk mencapai hasil. 1. Menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan membuat keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pahami posisi atau keadaan organisasi saat ini, termasuk sumber daya yang tersedia dan hambatan apa yang mungkin akan dihadapi. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan ada dalam lingkungan organisasi. Hal ini akan membantu dalam mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan mengatasi hambatan yang akan muncul tersebut. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Tahap ini melibatkan pengembangan alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menetapkan tanggung jawab dan jadwal. Tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap tugas dan kegiatan jadwal yang realistis untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang keenam, memantau dan mengevaluasi. Pantau kemajuan pelaksanaan rencana secara teratur dan lakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jika diperlukan, lakukan perubahan atau penyesuaian terhadap rencana tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.